Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ayuhal hadirun, fa inna insyaallah ab'asu fi hajjal kitab min kitab Syekh Abdul Qadir Jailani min kitabihi Fathur Rabbani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberikan manfaat kepada kita melewati sebuah salinan catatan-catatan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Faqala al-mu'allif rahimakumullah, ya gulam, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, da'ankan nafsi wal hawa, tinggalkanlah segala gejolak dirimu dan hawa nafsumu. Gejolak diri dan hawa nafsu kita. Gejolak diri ini bisa disebut dengan sesuatu yang selalu mengiringi kita dalam hari-hari kita, yang di dalamnya dia banyak terikat dengan satu diantaranya adalah biologis kita sebagai manusia, biologis, keinginan biologis, keinginan hewan. Meskipun hewan natik ya, meskipun hewan kita ini adalah manusia ini kan hewan, tapi natik dia, natik ini berpikir, mampu bertutur kata, tapi juga dia memungkinkan berbuat sesuatu yang dengan kemampuannya berpikir justru bertentangan dengan kemanusiaan, berlawanan dengan ketuhanan. Sehingga ada istilah-istilahnya yang diistilahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, nafsu hewan, kemudian nafsu syaitan, bahkan ketuhanan, rasa sombong, angkuh itu ketuhanan. Tinggalkan semua hal-hal seperti itu, belajar meninggalkan. Dan hawa nafsu. Lalu untuk apa meninggalkan itu? Kata beliau, kun ardon tahta aqdamiha ula'il qaum. Jadilah engkau bumi di bawah injakan kaki segala kehidupan atau segala manusia atau kehidupan. Jadi kita bumi. Ini sebuah ungkapan hikmah tentang pemahaman terhadap problem kita. Seringkali kita tidak bisa melihat posisi bumi sebagai sebuah gambaran. Bumi ini tempat berpijak, berarti seolah-olah itu gambarannya adalah kehinaan. Tetapi bumi itu juga memiliki kekuatan. Tanpa bumi manusia tidak bisa apa-apa, manusia tidak bisa berdiri. Kemana manusia berdiri? Segala makhluk menjadi apa? Semua makhluk menjadi memerlukan dirinya. Maka menjadi bumi, kun ardan ini maksudnya jadilah kamu bumi, maksudnya adalah kamu menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan, bermanfaat meskipun manfaat itu mungkin sementara waktu untuk diri kamu sendiri atau berkembang menjadi keluarga dan kehidupan orang banyak. Ini menjadi bumi, dan tidak ada kesombongan yang bisa dilakukan setelah melakukan itu. Jadi betapapun bumi itu bermanfaat bagi manusia, tidak pernah bumi itu bersombong kepada manusia. Tidak pernah tanah itu bersombong kepada manusia. Bahkan tidak pernah tanah itu mengambil upah jasanya terhadap diri manusia. Bahkan fa'inal insan min turab, manusia sendiri dari tanah. Kalau dia dari tanah, adakah tanah mengambil haknya? Tapi nanti ketika Anda sudah hanya pada akhir kehidupan Anda, ketika Anda sudah meninggal dunia, maka Anda kembali ke tanah itu sendiri. Anda jadi mati, Anda jadi pun menjadi tanah tubuh Anda. Nah, inilah bumi, sebuah filsafat bahwa dia tidak meminta balas jasa budi. Bahkan pada saat Anda sudah tidak memakai tubuh Anda lagi, yaitu kematian, bumi pun masih menerima Anda
masih berada itu. Karena itu jadilah engkau bumi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kalau Anda mengerti tentang tempat kembali Anda adalah bumi, jasad Anda akan kembali bumi, maka sadarlah kalau engkau disuruh menjadi bumi, matilah kamu sebelum engkau dimatikan. Jadilah bumi sebelum bumi mengambil bangkaimu, tubuhmu untuk kembali kepada dirinya yang sebenarnya. Maka kehidupan itu pada maksudnya akan menuntut pengembalian atau yang disebut dengan keharusan kita untuk kembali. Karena itu dunia itu tidak bisa kita kekal di dalam kehidupan dunia ini. Ada sesuatu hal yang kita tidak akan berada selama-lamanya. Suatu saat kita akan terjadi pada diri kita masing-masing. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap nafsan itu pasti akan menemui kematiannya. Turaban baina aidihim. Jadilah engkau debu atau tanah-tanah itu di antara tangan-tangan mereka, di antara orang-orang berlagak dan kesombongannya. Jadilah engkau penolong orang lain. Meskipun Anda tidak perlu harus mengangkat tangan Anda, meskipun Anda tidak perlu setelah menolong orang-orang itu, Anda tidak perlu mengaku bahwa karena Anda lah sehingga terjadi pertolongan itu. Karena Anda adalah bumi. Bumi adalah tempat pijakan itu. Dan Anda akan kembali kepada bumi itu sendiri. Anda dan semua kita akan kembali ke bumi itu. Kita akan menemui kematian. Maka matilah kita. Waqala aja wajalla al-haqqu aja wajalla yukrijul hayya, dialah Tuhan yang yukrijul hayya, yang menghidupkan, dan dia pula minal mait, yang menghidupkan dari kematian itu. Wa yukrijul maita minal hayyi, dan mengeluarkan kematian itu daripada kehidupan. Maka kita akan dikeluarkan dari kehidupan ini kepada kematian. Masuklah kita kepada babak selanjutnya, yaitu babak alam ruh atau disebut dengan alam barzah. Maka sebelum itu terjadi, lebih baik kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan alam barzah, sebuah mulainya alam pembalasan atas amal perbuatan manusia. Akhraja Ibrahim alaihi salam min baini abwahil mauta bil kufril mu'min hay. Sesungguhnya Ibrahim telah keluar dia dari ayahnya. Jadi Ibrahim itu ayahnya orang kafir. Ibrahim menjadi orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Maka keluarlah Ibrahim dari ayahnya. Berarti ayahnya kufur, Ibrahim menjadi mukmin. Bil kufri, ayahnya itu kufur, Ibrahim menjadi mukmin. Itulah hayyun. Ketika Anda masih dalam kekufuran, maka keluarlah, jadilah Anda orang yang berserah diri. Itulah mukmin, itulah muslim yang beriman kepada Allah. Ketika kita sudah menjadi mukmin, berarti kita hidup. Maka peliharalah kemukminan kita, jagalah kemukminan kita, kuatkan keimanan kita, tambahkan terus keimanan kita. Kita hidup supaya jadi lebih hidup lagi, supaya lebih hidup lagi, binurilah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksudnya. Wal kafir mayyitun, dan orang kafir itu menjadi mayit dia. Dalam istilah, jangan nanti keluar rumah nanti melihat orang kafir, wah ini mayit, bukan begitu. Ini konsep kita memahami ma'rifatullah, ya, memahami tentang konsep diri, memahami diri, hubungannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-muwahhidu hayyun. Maka orang yang sendiri itu, orang yang menghidupkan tadi, orang yang menjadi orang mukmin itu, dia hayyun. Orang yang mengesahkan Allah itu adalah hayyun. Nah, sekarang kita sudah jadi mukmin, muslim, maka kita hidup, sudah hidup. Kita hidup, menghidupkan mukmin kita ini lebih hidup lagi.
Jadilah kita hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hayyun. Lawan dari hayyun itu adalah wal musyriku mayyitun, dan musyrik itu mayyitun. Bagaimana maksud beliau hidup bertauhid? Jadi hidup yang tidak bertauhid itu adalah mayit. Hidup yang bertauhid itu adalah hayyun. Bagaimana orang bertauhid? Hiduplah dengan tauhid. Bagaimana tauhid itu bisa hidup? Disinilah akses Syekh Abdul Qadir Jalani mendorong orang untuk hidup bertauhid. Sebuah pemaknaan, bukan sekedar hafalan tauhid itu, bukan sekedar Anda menghafal sifat 20, bukan sekedar Anda menghafal Asmaul Husna, tapi bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai banyak hal dari ilmu tauhid itu. Mungkin salah satunya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam, manakah kalamullah itu? Anda melihat Al-Qur'an. Tapi realitanya ketika Al-Qur'an dibacakan kepada Anda tidak pernah menangis. Anda tidak pernah merasakan terjadinya dialog Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mayit masih. Tidak hidup jiwa kita. Bagaimana kita menghidupkannya? Ketika Al-Quran dibacakan, ketika membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, ada kesadaran di balik yang kita baca ini, di balik suara ini. Di balik itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksudnya dalam konteks prakteknya. Dalam konteks Allah sebagai wahdaniyah, Allah yang Maha Esa. Dalam kenyataan, harapan kita bergantung kemana harapan kita selama ini? Apakah kepada selain Allah? Karena masih diselamatkan lagi pada standar di kubur kita. Nah, mudah-mudahan ini pembelajaran kepada kita agar kita tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, memulai diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengekspresikan zikir itu sebagai bagian yang berulang-ulang dalam hidup kita. Terus kita tanamkan diri kita untuk zikrullah agar kita dikubur nanti tetap kita berzikir. Bagaimana kita membiasakan munajat, berdoa, ibadah, kita biasakan di hidup di dunia ini agar kita nanti di alam barzah tetap berkeadaan seperti itu sambil menunggu hari yaumul kiamah, hari kiamat, yaitu padang mahsyar. Jika bisa tanpa hisab dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa qomitarik wa qomutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.